Halo teman-teman, saya Erika Priscilla dari 10 IPS Kumnamu. Hari ini ingin menjelaskan tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara dilakukan dengan penuh perdamaian sehingga mendapat respon atau sambutan yang sangat baik oleh masyarakat, kalangan raja, bangsawan, dan lain-lain. Faktor-faktor pendukung hal tersebut adalah yang pertama, syarat masuk agama Islam sangatlah mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Yang kedua, cara beribadahnya tidak perlu persiapan yang banyak dan tidak rumit. Lalu, tidak memiliki sistem kasta sehingga orang-orang Nusantara, apalagi dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, sangat senang dan dengan mudah menerima agama ini. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Jalur yang pertama yang akan kita bahas adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur penyebaran yang paling terkenal dan dapat dikatakan sebagai jalur utama dan pertama penyebaran awal agama Islam. Menurut Tom Pires, lalu lintas perdagangan di Nusantara pada sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 sangatlah ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing yang merupakan Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing tersebut tinggal di Pekojan, wilayah dekat pantai, dan seiring berjalannya waktu, jumlah mereka semakin banyak. Hal ini mengakibatkan pesatnya pertumbuhan agama Islam di Pekojan. Inilah mengapa kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, dan Samudra Pasai selalu berawal dari wilayah-wilayah pesisir. Kemudian, para pedagang-pedagang tersebut menjalin kontak dengan para adipati yang berada di wilayah pesisir dan secara perlahan sampai ke ranah kerajaan. Ketika para raja dan bangsawan sudah memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan dengan mudah dan cepat dapat ikut masuk ke dalam agama Islam. Biasanya mereka yang sudah memeluk agama Islam, baik bangsawan maupun rakyat biasa, akan menyebarkan Islam ke kota-kota pelabuhan dan pesisir yang lain. Warga yang tinggal di pesisir memiliki karakteristik terbuka, sehingga mereka dengan mudah menerima hal-hal baru yang ada. Lalu hal inilah yang memudahkan penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Lalu yang kedua, kita akan membahas jalur perkawinan. Jalur kedua penyebaran agama Islam adalah melalui jalur perkawinan. Para pedagang-pedagang yang beragama Islam menikah dengan para perempuan-perempuan pribumi, putra-putri bangsawan, dan anggota keluarga kerajaan. Para pedagang dan ulama tersebut mensyaratkan pasangan mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian keturunan mereka tentunya akan ikut memeluk agama Islam. Hal ini berdampak sangat positif untuk persebaran agama Islam di Nusantara. Perkawinan para adipati ataupun raja memberi dampak yang lebih besar karena mereka merupakan pemimpin-pemimpin kerajaan yang dapat dengan mudah menyebarkan agama ke seluruh kerajaan. Maka kerajaan yang tadinya bercorak Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi kerajaan bercorak Islam. Perkawinan-perkawinan ini juga dilakukan oleh para putra-putri Kesultanan Islam itu sendiri. Contohnya adalah perkawinan antara Kertabumi yaitu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Putri Champa. Putri Champa merupakan persembahan tanda persahabatan dari Kerajaan Tiongkok Yenlu dari dinasti Ming yang merupakan dinasti Islam. Beberapa wali songo sempat bermukim dan mempelajari agama Islam di Kerajaan Champa. Perkawinan itu pun berjalan, namun tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari istana. Konon, hal tersebut dikarenakan Putri Champa membuka jalan bagi Islamisasi di Jawa, sehingga Kertabumi menghibahkan Putri Champa yang sedang mengandung kepada Arya Damar dan kemudian melahirkan Raden Patah. Lalu, kita akan membahas jalur pendidikan. Islam berkembang secara pesat melalui jalur perkawinan dan perdagangan. Hal tersebut memicu munculnya para ulama dan mubalik yang kemudian menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren tersebut, para santri mempelajari agama Islam lalu kembali ke daerah masing-masing untuk menyebarkan agama. Saluran ini sangatlah efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran agama Islam hingga ke daerah-daerah terpencil. Lalu ini ada beberapa nama-nama pesantren awal. Yang pertama ada pesantren Ampel Denta yang berada di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua ada pesantren Sunan Giri yang berada di Surabaya juga yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini memiliki banyak santri dari Maluku. Kemudian kita akan membahas penyebaran agama Islam melalui jalur ajaran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan
yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Para ahli tasawuf biasanya memiliki kemampuan mengobati layaknya seorang tabib. Kata tasawuf berasal dari kata sufi yang berarti kain wol. Para ahli tasawuf biasanya menggunakan jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf diperkirakan masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-12, namun baru berkembang pada sekitar abad ke-17. Ajaran ini mudah diperkembangkan karena menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Kemudian jalur dakwah, penyebaran agama Islam tidak dapat terlepas dari peranan para wali. Para wali Songo dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Lalu ini ada beberapa wali-wali yang akan kita bahas. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi dan ini merupakan permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua ada Sunan Gunung Jati, dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, merupakan wali keturunan Arab dari Gujarat, berjasa menyebarkan Islam di Jawa Barat. Kemudian ada Sunan Ampel, lahir pada tahun 1401 Masehi dan merupakan pendiri pesantren Ampel. Lalu Sunan Giri, ia bernama asli Raden Paku dan adalah salah satu santri di pesantren Ampel. Ia dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa, yaitu Asmaradana dan Pucung. Sunan Bonang, ia bernama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim dan menciptakan Bonang dan Durma. Kemudian Sunan Kudus, ia telah menguasai ilmu agama dan fikih, yaitu hukum-hukum Islam dan juga ilmu tauhid. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara Sunan Kudus berdakwah meniru pendekatan Sunan Kalijaga, yaitu dengan toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Contohnya adalah melarang berkorban sapi untuk menghargai umat Hindu-Buddha. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pada awalnya merupakan seorang tumenggung Majapahit yang masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang. Ia memanfaatkan media wayang untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga jugalah orang yang mengenalkan tradisi acara maulid atau tradisi sekaten, yaitu peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa keraton di Yogyakarta. Sunan Muridah merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Ia suka menyebarkan agama Islam di daerah-daerah terpencil. Yang terakhir ada Sunan Derajat. Dia adalah penyebar agama Islam di Jawa Timur yang dikenal berjiwa sosial. Lalu jalur terakhir yang akan kita bahas adalah penyebaran agama Islam melalui jalur kesenian. Penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui jalur seni. Seni-seni yang sudah ada sebelum agama Islam masuk ke Nusantara tidak punah namun mengalami akulturasi. Itu saja penjelasan dari saya tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Terima kasih.